Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah Muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah Muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. Banyak yang berkata, kalau hidup itu ibarat sebuah roda. Semua dipergilirkan dalam fase hidup. Ujiannya bisa berbeda-beda. Jadi hidup itu seperti naik sepeda kawan-kawan, berputar roda. Kadang harus lewat tanjakan ujian, kadang harus nanjak. Kadang dipaksa belok di persimpangan. Kadang juga lewat jalan lurus, tapi justru membosankan. Bersyukur kalau hari ini ujian kita tak seberat mereka saudara-saudara kita di luar sana. Apalagi pilu hati dirasa ketika melihat saudara kita di Palestina yang sangat jauh lebih besar ujiannya. Dan adapun tentang hati kita bisa lelah, bahkan kadang kehilangan arah. Maka perlu kiranya menjeda untuk kembali mengingat kemana sebenarnya tujuan hidup kita. نور
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Yuk ayah bunda abang kakak semuanya, karena Gurunda kita nampak hadir di tengah-tengah kita. Namun coba pengen tahu dulu semangat paginya mana nih? Coba senyuman terbaiknya. Senyum dulu ke kamera ayah bunda semuanya. Nah gitu dong. Coba keluarga, Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah. Yuk ayah bunda sama kakak semuanya, siapkan mushafnya, siapkan catatannya. Mari sama-sama kita diving ke Quran dengan tema Inata sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Masya Allah, kepada gurunda kami tercinta, pada kesempatan ini akan bersama kita itu Ustadz Indah Firmansyah. Maka sebab itu kepada gurunda kami tercinta, falyatafaddal alaihi masykurun. Jazakumullah khairan Kang Abdul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat terus bersama Kang Abdul. Nah, sehat terus jadinya Kang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqomahan. Oleh karena itu jangan pernah kita berhenti untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah 300 orang ya Mas. Saya kadang-kadang suka terkesima dengan caranya Allah ya, mendatangkan ayah bunda semua istiqomah belajar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya Bu Fitri Welinda kemarin hampir ketemu kita ya, hampir ketemu ya. Saya pulang ternyata Bu Fitri datang. Masya Allah, saya dapat ceritanya aja. Masya Allah. Siap. Ayah bunda, hari ini kita akan belajar tentang ayat ya, surat An-Nisa ayat 90 surat An-Nisa mulai dari ayat 102 sampai 105. Ini
sebetulnya banyak ayat-ayat sindiran ya, yang insya Allah nanti ya mudah-mudahan menggetarkan hati kita ya, yang membuat kita makin taat kepada Allah. Kenapa? Karena ya ini ayat sindiran. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Kita baca sama-sama. Oleh karena itu langsung saja kita mulai dengan ayat 102. Tadi Bu Gusriana sudah baca. Jadi kita langsung dulu ke Pak Zulnedi dan Bu Rahmat Jelita. Ayat 102-nya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melakukan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud atau telah menyempurnakan satu rakaat, maka mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang teman yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Ya. Allahul Azim. Baik, Ayah Bunda, ini ayat 102 adalah tata cara sholat saat terjadi peperangan ya. Jadi inilah cara sholat pada saat perang. Jadi kalau rakaat pertama ruku, yang belakang megang senjata. Yang pertama, rakaat pertama itidal lalu sujud, yang belakang masih belum tuh, suruh masih berdiri. Ya. Begitu selesai yang pertama selesai lalu berdiri ke rakaat kedua, yang pertama mundur, yang belakang maju. Giliran dia sholat. Dia sujud, dia ruku, lalu dia sujud sampai selesai. Gantian jadinya. Yang posisinya masih berdiri, dia pegang senjata. Gitu. Ya, jadi inilah sebetulnya tata cara sholat dalam kondisi perang. Nah, lihat yang hebatnya orang Islam kalau meskipun lagi perang tetap sholat ya Bu ya. Jadi sholat itu bukan happy doang. Lagi dalam kondisi terancam juga tetap sholat. Kita kalau lagi terancam sholat nggak? Belum tentu ya Bu. Kadang-kadang terancamnya bukan terancam nyawa, terancam terlambat naik kereta. Ayo. Terancam terlambat apa? Antrian bayar di kasir supermarket. Entar dulu dah, nanggung di rame, nanti keburu rame. Coba bayangkan. Ya. Jadi ini introspeksi buat kita di saat lagi lapang maupun sempit, bahkan di dalam kondisi berperang tetap harus sholat dan ada caranya sendiri. Ya, gitu. Jadi nggak bisa kita tinggalin sholat apapun kondisinya. Ya. Mau meeting penting sama bos, mau meeting penting sama orang kaya, tetap harus sholat. Sebagaimana kita sholat saat lagi berperang. Ya, saya tidak bahas secara mendetil tentang tata cara sholat saat berperang, karena ya perlu tahu yang kita perlu tahu, tapi mungkin hari ini belum berguna hari ini ya, belum berguna hari ini karena memang kita tidak dalam kondisi perang. Tapi suatu saat nanti kita perlu pelajari ini. Saya sih secara peragaan mungkin tidak bisa memperagakan sekarang. Saran saya search aja di Google, di YouTube sudah ada kok. Sudah banyak di YouTube tata cara sholat dalam kondisi perang. Yang jelas harus gantian sholatnya. Ya. Rakaat pertama dulu selesai sampai sujud, lalu dia berdiri rakaat kedua, baru soft kedua, baru sholat sampai finish. Gitu. Jadi gantian. Satu rakaat gantian. Ya, satu rakaat udah selesai, barisan kedua nanti baru menyelesaikan satu rakaat. Pas barisan kedua masuk ke rakaat kedua, barisan pertama lanjutin rakaat keduanya sampai selesai rakaat kedua. Begitu masuk rakaat ketiga gantian, barisan kedua beresin rakaat keduanya sampai selesai. Nah, gitu prosesnya begitu. Ya, prosesnya begitu. Ini tata cara sholat dalam kondisi perang.
Ya, saya pikir bagian ini saya tidak panjang-panjang bahasnya ya. Tapi kalau memang mau diperagakan suatu saat perlu nanti kita latihan bagaimana sholat dalam kondisi peperangan. Ya. Tapi kita harus bawa senjata berarti ya. Nanti Bu Fitri pegang pistol-pistolan, Pak Komar pegang pistol-pistolan, Pak ya. Tapi walau alam ya, Perang Dunia Ketiga menurut Albert Einstein, ini Albert Einstein yang ngomong ya, bukan orang Islam nih. Albert Einstein bilang Perang Dunia Ketiga itu kita menggunakan kayu dan batu, bukan pakai senjata lagi, nggak pakai pistol. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kan, bahwa nanti akan kembali seperti zaman batu, kita akan berperang dengan kayu dan batu lagi, ya. Dan ternyata sudah ada dugaan dari NASA akan ada nanti meteor yang jatuh menimpa bumi yang mematikan seluruh teknologi yang ada di dunia. Jadi ayah bunda, kalau seluruh teknologi yang ada di dunia mati, berarti kan kita nggak bisa pakai teknologi ya, nggak bisa nelpon, nggak ada ATM, nggak ada kartu buat debit, nggak ada. Makanya saya menyarankan jangan naruh duitnya di kartu semua. Nanti kalau mati listrik, mati internet, nggak bisa belanja kita. Ya, simpan uangnya dalam bentuk emas batangan. Ya, emas batangan dalam kondisi apapun tetap laku. Ya. Dan kalau sulit jangan emas batangan yang 1 kilo, yang dikit-dikit aja, yang 2 gram, ya Bu. Supaya apa nanti kalau mau bayaran sekolah 2 gram, ya boleh dinar, boleh emas batangan yang logam mulia, silakan saja. Ya. Dinar itu kan mata uang zaman Rasulullah ya. Tapi kan poin utamanya adalah dibuat dari emasnya. Dan harga emas dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah kena deflasi, tidak pernah kena inflasi ya. Saya ingat sekali 2010 saya umroh dengan biaya $1.500. $1.500 waktu itu berapa itu? Anggap 10.000, 15 juta ya. 15 juta. Yang termahal, umroh termahal waktu itu 32 juta. 32 juta dengan harga emas 400.000 per gram. Berarti kalau 32 juta paling mahal bayarnya adalah 80 gram emas ya. Karena 1 gramnya 400.000. 80 gram emas berarti kan 80 kali 400.000 32 juta. Sekarang bandingkan ayah bunda. Umroh paling mahal sekarang berapa? Umroh hari ini paling mahal berapa? 20, 50 ya. Setahu saya Ustadz Umar Mita bikin umroh bersama beliau tuh 50-an juta. Harga emas sekarang berapa Bu? 1,4 juta ya. 1,4 juta. Berarti harga umroh kalau dihitung pakai emas naik apa turun? Turun. 50 juta dibagi 1,4 hanya 30 graman ya. Nggak nyampe 40 gram. Dulu saya 2010 umroh pakai 80 gram emas untuk yang termahal 32 juta. Hari ini yang pakai yang termahal ternyata hanya 30-an, 35 graman lah. Berarti umroh dulu sama sekarang mahalan mana? Mahalan dulu ya. Karena dulu 80 gram emas, sekarang 35 gram emas. Oleh karena itu ibu, ayah, bunda semua jangan mau nabung dalam bentuk uang. Nabungnya dalam bentuk emas ya. Apapun janjinya, mau bunganya banyak apalagi pakai bunga jelas riba ya. Kita udah belajar tentang riba. Jangan nabung dalam bentuk uang, deposito dan lain-lain, jangan. Kenapa? Karena uang itu makin kemari makin turun nilainya. Seingat saya tahun 2005 dulu ya. 2005 beli Alphard, mobil Alphard itu hanya 500 juta. Sekarang harga Alphard terbaru 2024 2 miliar. Ya Bu. Apakah harga mobilnya yang naik atau nilai uangnya yang turun? Nilai uangnya yang turun ya. Kenapa? Terbukti harga emasnya nggak turun-turun. Terbukti 1 dinar zaman Rasulullah masih bisa beli kambing dan 1 dinar hari ini masih bisa beli kambing, betul ya? Kan dulu di zaman Nabi Muhammad SAW 1 dinar bisa beli kambing. Sekarang kambing juga 3-4 juta juga, kurang lebih. Dapat juga tuh satu ekor kambing dengan beli 1 dinar dengan 1 dinar. Jadi saya menyarankan betul, ayah bunda semua, kalau mau nabung jangan nabung uang, nabung emas batangan. Ya, nabung logam mulia. Tapi jangan berlian Bu, berlian mah nggak ada harganya. Ya, bener lah.
Beli berlian sekarang dijual 5 tahun lagi dipotong 20%. Begitu beli lagi pakai harga baru. Begitu jual pakai harga lama, rugi. Makanya jangan pakai berlian. Berlian itu batu biasa, ya. Berlian itu batu biasa yang diinformasikan berulang-ulang. Seakan-akan jadi barang berharga. Yang punya berlian pertama kali siapa? Orang Israel ya Bu ya. Siapa itu namanya Churchill ya, yang bikin bank pertama kali itu dia punya tambang tambang berlian di Afrika. Lalu dia sampaikan informasi kemana-mana kalau ini adalah benda berharga. Benda berharga yang Allah bikin dari Allah langsung tuh emas. Ya, kalau berlian tuh bukan dari Allah. Saran saya beli emas batangan. Ya mau Antam boleh, mau EOA boleh, mau Nafis Gold boleh, silahkan saja. Apa saja, saya tidak mempromosikan mereknya, tapi saya mempromosikan beli logam mulianya. Clear ya? Oke, karena sampai suatu saat nanti, jika terjadi masa peperangan yang kita berperang dengan kayu dan batu, nah, kita kalau duitnya dalam bentuk kartu semua, nanti nggak bisa belanja. Ya, kenapa? Karena internetnya nggak ada. Kartu itu kan bisa dipakai karena ada internet. Perhiasan emas dan gelang, oke, beda harga ya Bu. Perhiasan itu emasnya 70%, 75%, yang mahal ongkosnya. Jadi pada saat kita beli emas harga 1 juta gitu ya, sebetulnya harga emasnya cuma 1 juta sama 700.000, ongkosnya 300.000. Begitu mau jual lagi, di harga ongkosnya hilang, ya, gitu. Jadi jangan beli perhiasan, belinya emas batangan, ya. Oke, tuh sudah ada yang kasih ininya. Keterangan lebih lanjutnya. Lebih baik emas logam mulia ya. Mau dinar boleh, mau emas batangan boleh. Merek tidak penting, yang penting emas. Dan emasnya harus emas logam mulia, jangan Mas Abdul. Ya, karena Mas Abdul udah yang punya. Mas Indra juga jangan. Apalagi Mas Jamroni, jangan ya. Mas Jamroni udah ada yang punya, saya yakin ini. Oke. Meskipun beliau berat nih, saya yakin berat nih ya, bisa 60 kilo, 70 kilo. Punya emas 70 kilo ya, luar biasa. Mas Komar juga jangan ya. Oke, kita lanjut ke ayat 103, surat An-Nisa ayat 103. Silakan Ibu Lia di Pariaman. Oh iya, jangan beli emas secara cicil ya, tidak boleh ya. Beli emas harus tunai kontan dan harus datang ketemu ya. Beli emas online harus pakai akad wakalah. Nanti kita bahas. Tuh. Ya, harga beli sama jual beda. Iya, nggak apa-apa kalau harga beli sama jual beda biasa ya. Yang penting harus tunai, ketemu orangnya, dan jangan online kecuali pakai akad wakalah. Oke? Sip, silakan Ibu Lia di Pariaman. Surat An-Nisa 103. Baik, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Terima kasih, Ya, Ustaz. sama-sama Bu. Oke, lihat. Salat kalau sudah selesai, Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah baik dikala berdiri, duduk ataupun berbaring. Ayah bunda, berdiri, duduk, dan berbaring ini bisa jadi keadaan sebenarnya, bisa jadi kiasan. Maksudnya apa? Berdiri bisa berarti kita lagi sukses, duduk bisa jadi kita lagi agak susah dikit, berbaring bisa jadi kita lagi kondisi sulit ya. Orang kalau lagi memulai bisnis, biasanya dalam kondisi berbaring atau duduk. Ya. Kalau udah sukses, biasanya dia berdiri. Nah, yang ini yang mau saya sampaikan adalah ini perintah Allah ya. Ini perintah Allah. Kalau sudah selesai sholat, tetaplah ingat Allah apapun kondisi kita. Tetaplah sholat apapun kondisi kita. Ya, kenapa? Karena dengan sholat kita itu adalah cara untuk mengingat Allah ya. 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 Wa aqimis sholati li dzikri. Ini ada di surat 20 ayat 48. Boleh baca Pak Komar di surat 20 ayat 48. Ya, kalau enggak salah. Aqimis sholah. Benar enggak? Bukan. Surat 20.
Bukan 48. Surat 20 ayat 28, maaf, 28. Ayat 28. Ayat 8. Bener nggak? Astagfirullahaladzim, salah ya. Sebentar ya. Saya salah ayatnya. Maaf, surat 20 ayat 14, Pak. Maaf. Ayat 20 surat 14. Ya, Ya, Ustaz. surat 20 ayat 14, Pak. Surat 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana Iya. fa'budni wa aqimis sholati li zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ya, Terima kasih, Ustaz. sama-sama Pak Komar. Yang mau saya sampaikan di awal adalah Allah kan memerintahkan kita, kalau sudah selesai sholat, maka ingatlah Allah terus, baik dalam kondisi berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan Allah menjelaskan di surat 20 ayat 14 bahwa untuk mengingat Allah, caranya salah satunya adalah sholat. Artinya apa? Dalam kondisi berduduk, berdiri, ataupun berbaring, sholat harus jalan terus ya Pak. Yang hari ini lagi sakit, nggak bisa berdiri, ya tetap sholat meskipun harus duduk. Saya ketemu orang yang nggak bisa duduk, jadi nggak mau sholat Jumat. Kenapa? Karena dia bilang dia nggak bisa berdiri, bawa kursi nggak enak loh. Justru sholat itu dalam kondisi apapun. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, mau bawa kursi, tetap harus sholat. Ingatlah bagaimana seorang yang buta, lalu tetap berangkat ke masjid. Ya, di zaman Rasulullah. Ini kan istimewa. Ingatlah bahwa berapa banyak orang yang justru tidak punya kaki, masih berjuang untuk datang ke masjid. Jadi ayah bunda semua tetap harus sholat apapun kondisi kita. Jangan kalah sama kondisi. Kita ini kadang-kadang ya, beneran ya, benar kita introspeksi sama-sama. Ini ayat introspeksi ya. Sholat subuh Pak, lalu hujan deres. Hujan deres, rumah sama masjid lumayan. Kalau naik motor pakai payung, payungnya ketiup angin. Kalau jalan kaki, biasanya kainnya atau celananya basah. Kira-kira kita tetap berangkat ke masjid, Pak Komar, atau di rumah? Biasanya, sebelum pengajian hari ini. Ya, biasanya banyak yang milih di rumah. Padahal tetap harus berangkat ke masjid. Saya pernah ditanya sama satu jamaah, Ustadz, kalau misalnya lagi mau sholat subuh, lalu hujan deras, bagaimana? Saya bilang pakai payung, Mas. Ya kalau pakai payung nanti kalau celananya basah gimana? Celananya diangkat Mas, saya bilang gitu. Nah kalau diangkat tiba-tiba nanti auratnya kelihatan gimana? Pikir sendiri Mas. Coba. Ada orang-orang yang nanya sampai situ. Tujuannya apa? Nanya kayak gitu tuh sebetulnya bukan mau nanya untuk dapat jawaban, tapi pengen dapat izin supaya nggak berangkat ke masjid. Bener gak? Ya kan? Itu kan siapa yang mencontohkan bertanya kayak gitu? Bani Israel. Bani Israel tuh sering nanya gitu. Dulu Bani Israel bertanya sama Nabi Musa pada saat Nabi Musa Allah perintahkan dia untuk potong sapi. Ya betul tuh, ingin dapat pembenaran, bukan kebenaran, betul. Disuruh potong sapi, dia bilang sapinya kayak apa? Sapi dari zaman dulu sampai sekarang sama Bu, begitu aja. Ada di surat Al-Baqarah, betul. Surat Al-Baqarah ya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ini mulai dari ayat 69 kalau mau dibaca ya. 68. 68, 69, 70, 71. Ini ceritanya tuh. Ceritanya Bani Israel berdebat sama Nabi Musa. Sapinya yang kayak gimana? Dijelasin tuh. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik tuh di ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69 bunyinya An-Nisa Al-Baqarah ayat 69 gitu. Ya, tuh. Udah dijawab sama Nabi Musa di ayat 69, dia tanya lagi di ayat 70, qala ma launuha, warnanya kayak apa? Dijawab lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nazirin ya. Wah, al-ayah. Saya mau jelasin bahwa dulu Bani Israel bolak-balik nanya begini tujuannya bukan mau dapat kebenaran. Cari alasan supaya kalau bisa jangan disuruh motong sapi. Saya ingat zaman saya kecil. Ya.
Ya betul. Saya dulu ingat zaman saya kecil waktu saya masih main gundu. Terus ibu saya ngomong gini, "Dek, beli garam." Aduh, Ma, beli garamnya di mana, Ma? Di sana. Aduh, Ma, jauh banget nyebrangnya, susah, Ma. Enggak, nyebrang tengok-tengok aja. Aduh, Ma, tapi udah kamu kalau nggak mau udah Mama pergi berangkat sendiri tuh. Saya ingat betul tuh. Makanya astagfirullahaladzim. Iya ya, ternyata dulu kita sering nanya-nanya. Padahal kita bukan mau minta informasi, tapi mau cari alasan supaya nggak disuruh. Kan begitu ya? Jadi ayah bunda tetap harus sholat apapun kondisinya. Sekarang kita lihat nih ya, kita lihat kondisinya manusia. Kondisi manusia saat ini. Kita baca dulu surat 10 ayat 12. Boleh Ibu Safera di salat 3. Surat 10 ayat 12 ya Ustaz. Betul Bu. Wa idza massal insana durru da'ana. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Insya Allah. Nah, inilah introspeksi kita. Manusia kalau lagi susah, Bu, lagi jalan istighfar, lagi duduk di bis istighfar, bahkan mohon maaf ya, lagi jongkok di toilet juga kadang-kadang dalam hati istighfar terus ya Bu ya. Karena ingat masalah. Saya yakin itu semua. Dan ini kan masalah kita bersama ya. Saya nggak nunjuk Ibu, saya nunjuk diri saya sendiri. Ya, mungkin saya juga termasuk orang kayak gitu. Kalau lagi susah, waduh istighfar terus minta ya Allah sampai nangis-nangis. Mau tidur berdoa, mau makan ya Allah, mau berangkat kerja ya Allah. Tapi kalau udah selesai masalahnya, kira-kira apa omongan kita? Ya kan? Wah, hasil kerja saya nih berjuang karena mati-matian akhirnya hutang lunas juga. Coba Pak. Seakan-akan nggak pernah minta. Ya Allah, lunaskanlah hutang saya. Begitu udah lunas, tuh kan, hasil nabung saya nih. Akhirnya hutang-hutang lunas. Hasil kerja keras saya nih, hutang saya lunas. Benar nggak Pak? Ada yang nggak merasa kayak gitu? Ini introspeksi diri kita sama-sama. Bahwa manusia banyak yang begitu. Ya. Kalau lagi susah, udah. Kalau lagi susah, jangan ditanya dah. Kalau lagi susah mah doanya lama. Bener nggak? Kalau lagi susah doanya lama kan? Itu ada ayat Qur'annya loh. Coba baca surat, aduh saya lupa ya. Kalau nggak salah surat 46, ayat 4. Boleh Bu Siti Qamariyah. Bukan, Deng. Bukan. Surat 41 saya baru ingat. Surat Fusilat. Ayat 50, aduh doanya lama. 51, 41, 51. Kalau nggak 51, 50 ya. Nah, silakan. Ini ayat-ayat yang Allah izinkan terbersit sekarang. Tidak direncanakan. Ya. Nah ya, ayat 41, 51 Bu. Surat 41 ayat 51, silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Bu, ini introspeksi kita bersama. Kita kalau lagi susah, doanya panjang banget. Betul nggak? Habis sholat duduknya lama, benar. Tapi kalau udah selesai Bu masalah kita, habis sholat, langsung pergi. Betul nggak Bu? Ya, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang kayak begini. Ya, Bu Gusriana lagi hamil Bu. Wah biasanya doanya panjang ya Bu ya. Ya Allah sehatkanlah calon bayi saya. Bukan ibu doang kan yang pernah hamil, istri saya juga pernah. Dulu saya waktu jadi suami, istri saya lagi hamil juga doanya begitu kan panjang. Ya Allah jagalah calon bayi saya. Sehatkanlah badannya. Sempurnakanlah fisiknya ya Bu ya. Begitu udah selesai Bu, di awal-awal doanya masih panjang Bu.
Begitu udah agak lamaan dikit coba. Selesai sholat, long kabur. Astagfirullahaladzim. Ya, kita termasuk orang kayak gini apakah? Dan kadang-kadang biasanya kita suka sombong ya Bu ya. Apa sombongnya? Boleh Ibu Diah Kuspor ini di Tegal. Ayat surat 41 ayat 50. Mundur satu ayat Bu. Surat 41 ayat 50. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Nah, lihat ya Bu. Sama-sama Bu. Inilah manusia Bu. Kalau udah sukses dia bilang ini hak saya. Ini hasil kerja saya. Ini hasil banting tulang saya. Dan dia bilang lah, abis ini nggak mungkin lah, susah lagi lah. Bisnis udah maju. Bener ya Bu? Kalau ini kan omongannya adalah nggak mungkin ada kiamat lah gitu kan. Maksudnya kalau dulu ngomongnya kiamat, kalau sekarang udahlah, udah nih sukses lah, nih usaha bakalan maju nih. Nggak bakalan susah lagi hidup kita. Ya Bu. Dan saya sering nih diomongin begini nih sama orang-orang yang baru senang sebentar. Udahlah start nih usaha udah jalan start. Alhamdulillah lah, insya Allah dah. Insya Allah nggak bakalan miskin lagi, insya Allah. Coba bayangin tuh. Dan mereka berpikir kalau nanti meninggal dunia pun mereka yakin mereka bakalan masuk surga. Pede banget ya. Pede banget. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Kalau susah doanya lama, kalau sukses dia bilang ini hak saya, ini hasil kerja saya. Bu, ingat nggak Bu, kalau lagi berdoa Bu, kalau lagi berdoa, jangan berdoa deh kalau lagi minta tolong orang. Ya. Bu Fitri minta tolong sama Pak Komar. Pak Komar minta tolong saya, Pak Komar bantuin saya. Kan ngomongnya halus lembut gitu ya Bu ya. Kalau ditagih sama Pak Komar, Bu Fitri mana? Apa kira-kira? Galakan dia, bener dah. Ya, Bu ini ayat Quran loh Bu, percaya enggak? Ibu Fitri boleh baca surat 6 ayat 63. Ya. Ada orang-orang kalau lagi susah minta tolongnya merendahkan diri. Jangankan ke Allah, ke manusia aja ngomongnya melas kan. Silakan Bu Fitri dibaca surat 663. Ya, sejak khair Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 63. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang sangat bersyukur. Terima kasih. Ini manusia Bu. Kalau lagi susah, lagi ada di tengah bencana, dia berdoa dengan tadarru'a wa khufyah, suara yang lembut dan merendahkan diri. Ya Allah, kalau Engkau nggak bantu ya Allah, siapa yang nolongin saya ya Allah? Merendahkan diri Bu, bahkan sampai nangis, lama doanya. Ya, Bu. Ini perilaku manusia. Sampai dia bilang kalau Engkau selamatkan kami, kami akan bersyukur ya Allah. Dan ini bukan cuma ke Allah ya, ke manusia juga sama. Bu Fitri, tolongin saya. Kalau Bu Fitri nggak tolongin siapa yang mau nolongin saya Bu? Ini perilaku manusia Bu. Kalau lagi susah, minta tolongnya dengan merendahkan diri. Kalau lagi susah, dia rela tuh, malu-malu, nyembah-nyembah, bahkan sujud-sujud siap tuh Bu. Surat 6 ayat 63. Tapi kalau udah selesai Bu, apa yang terjadi kira-kira? Kalau udah beres masalahnya, nah lupa Bu. Seperti nggak pernah minta tolong sama kita kan. Dulu susahnya dia datang ke kita. Boleh, ayah Ibu Titin di Bengkalis. Baca surat 6 ayat 64-nya Bu. Terima kasih Ustadz. Iya Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 64. Katakanlah Muhammad, Allah yang telah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Nah, lihat tuh. Inilah kita manusia. Allah udah bilang, "Qulillahu yunajjikum minha." Allah, katakanlah Allah yang udah menyelamatkanmu, bukan kantormu, bukan tabunganmu, bukan bisnismu, bukan daganganmu, bahkan juga bukan suamimu. Qulillahu yunajjikum minha, Allah yang menyelamatkan kita semua. Wa min kulli karbin, dan dari semua kesulitan kita. Yang sakit nggak sembuh, yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah. Yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah. Yang menyelesaikan hutang kita, bukan aset, bukan karena jual rumah. Jadi jangan pernah bilang, alhamdulillah ya rumahnya udah kejual, jadi kita bisa bayar hutang. Yang bikin kita lunas hutang, Allah. Ada satu orang tua, ada suatu suami, hobinya pelihara burung, burung-burung mahal, Bu. Dan dia bilang sama istrinya, Mama, kalau burung ini laku 1 ekor, Mama berangkat umroh. Dan dia ngomong begitu di depan saya. Sekarang orangnya pindah ke Pagar Alam. Dulu tinggalnya di Caman Raya. Dan saya rutin ngisi kajian di sana. Saya bilang, Pak, salah ngomong, Pak. Dia enggak, gubris tuh. Ya. Lalu apa yang terjadi? Laku, Bu, burungnya 30 juta harganya. Tapi istrinya berangkat umroh enggak? Tidak berangkat umroh. 30 juta habis buat biaya yang lain. Baru dia sadar, oh iya, salah saya ngomong. Itulah manusia, Bu. Ya. Sudah disuruh dikasih tahu, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Allah yang menyelamatkan kita, menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Coba setelah itu apa? Setelah itu kita menduakan Allah lagi. Tuh kan, burung laku, bisa umroh kan? Rumah laku, utang lunas kan? Disekutukan dengan pertolongannya sendiri. Nah ini khusus nih buat Bu Gus Riana ya. Bu Gus Riana yang lagi hamil. Kalau lagi hamil begini, berdoa sama Allah nggak kira-kira? Ya Allah kasih anak yang soleh, bener dah? Bener dah Bu Gus Riana lagi kemana nih? Ya, khusus buat Bu Gus Riana, biar Bu Gus Riana yang baca. Ya, surat 7 ayat 188 Bu. Bu Gus Riana ini yang lagi hamil siapa lagi? Ada nggak yang lagi hamil? Yang lagi hamil boleh tunjuk tangan kalau ada yang lagi hamil atau kasih komentar. Ini ayatnya khusus buat yang lagi hamil ya. Bu Siti Karima lagi hamil juga? Oh enggak. Oh Bu Intan Biki, ya oke Bu Intan silakan ya. Surat 7 ayat 188, silakan. Surat 7 ayat 188. Oke. Halaman 175 surat 7 Al-A'raf ayat 188 yang artinya Bu, 189 Bu. Satu lagi ayatnya 189. 189 surat 7 halaman 107 surat Al-A'raf yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam dan daripada dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat kandungannya, suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Belum selesai Bu Gus Riana. Masih ayatnya masih panjang ini yang Bu Gus Riana baca. Khusus buat yang lagi hamil. Ya lagi hamil begitu ya Bu ya. Lagi hamilnya ringan. Belum berdoa minta anak soleh belum. Begitu udah agak berat dikit, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mendekat kelahiran, da'awallahu rabbahuma, la'in ataitana solihan, lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau engkau kasih kami anak yang soleh, kami akan sangat bersyukur ya Allah. Kan doanya udah mulai begitu ya, Bu? Ya. Tapi apa yang terjadi, Ibu? Baca 190-nya. Bu Gus Riana lanjutin, Bu. 190-nya. Bu Gus Riana kayaknya nge-freeze ya? Enggak. Ya, 190-nya Bu Gus Riana. 190 yang artinya, maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya tuh.
Begitu anaknya lahir dan ternyata anaknya soleh, ganteng, cantik, sempurna. Apa kata Allah bilang? Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Allah jadikan anak yang diberikan itu justru jadi saingannya Allah. Hati-hati ya Bu Mustiana. Jangan bilang nanti pas anaknya lahir, kamu segalanya buat mama. Nah ini dia. Ya hati-hati ya Bu. Hati-hati. Jangan sampai kita menyekutukan Allah justru terhadap apa yang kita minta sendiri. Kalau kamu sakit, mama stres, nah nggak bisa mikir, nggak konsen, Bu. Hati-hati Bu. Anak betul kita cinta sama anak kita, tapi jangan jadikan anak kita sekutu dari bagi Allah. Kita yang minta, nanti kita yang menyekutukan. Nggak boleh ya Bu ya, dijaga ya Bu. Tetap cinta sama anak ibu, tapi jangan melebihi cinta kepada Allah. Tetap sayangi anak ibu, tapi jangan sayangi melebihi sayangnya kita kepada Allah. Nggak boleh cuek juga ya, tetap harus sayang ya. Saya nggak ngajarin cuek, saya ngajarin batasi. Ya, pokoknya kalau udah punya anak biasanya apalagi misalnya anak pertama, kalau anak kedua, anak ketiga agak dicuekin dikit. Ya kan? Anak pertama biasanya apa aja ya Bu ya? Punya duit langsung mikirin anak, punya uang beliin apa, wah itu anak pertama raja banget dah. Anak terakhir biasanya restan, sisa-sisanya aja. Kasihan deh anak bungsu. Tapi anak bungsu biasanya juga jadi manjaan ya Bu ya, jadi manjaan ya. Oke. Ayah bunda semua, ada satu ayat lagi yang mau saya sampaikan berkaitan dengan sholatlah kita apapun kondisi kita. Silakan baca surat 10, Ibu Mira Angreni ya. Ibu Mira benar ya? Di surat 10 ayat 20. Surat 10 ayat 21, maaf Bu. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan minna ba'da dharra. Surat Yunus ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada mereka setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Manusia itu Pak, kalau dikasih rahmat Allah setelah kesusahan, ya tadinya susah, lalu dikasih pertolongan sama Allah. Padahal belum banyak, Bu, baru sedikit aja. Baru beres sedikit aja masalahnya. Dikasih rahmat Allah sedikit saja, langsung bilang apa? Langsung menentang ayat-ayat Allah. Harusnya dia mengakui, iya nih pertolongan Allah. Tapi dia ngomongnya apa? Ya kayak tadi kan, ini hak saya, ini perjuangan saya. Jangan nyontoh Korun ya Bu ya. Kalau Korun tuh bilang apa? Semua yang saya dapat ini karena keahliannya saya, karena kerja keras saya. Ya, ini ada di surat 28 ayat 78. Bu Siti Karimah boleh baca. Baik Ustadz, terima kasih waktunya. Surah Al-Qasas ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Terima kasih Ustadz. Sama Bu. Lihat, ini Korun Bu ngomong. Dia bilang apa? Saya punya harta karena ilmu saya, karena perjuangan saya, karena kerja keras saya. Korun dikasihnya banyak Bu. Tapi ada orang yang lebih banyak lagi. Meskipun Korun kaya Bu, orang sebelum Korun lebih kaya lagi. Kalaupun hari ini kita dapat harta kita nggak pernah sebanyak Korun saya yakin. Harta kita nggak pernah sebanyak Nabi Sulaiman. Jadi jangan mentang-mentang masalah kita sudah selesai, kesulitan kita sudah lewat, kita lupa sama Allah. Harus bilang semua atas izin Allah. Makanya dengan izin Allah juga, semua yang WA saya, semua yang DM saya, selalu di ujung percakapan, apapun jawaban yang mereka dapat, selalu saya tutup dengan semua atas izin Allah. Betul nggak? Ya, betul nggak?
Saya bukan mau apa-apa, mau menunjukkan bahwa saya juga konsisten melakukan itu. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah izin Allah. Supaya bukan karena saya ini manusia biasa. Saya sering lupa juga. Orang dari tadi aja saya lupa tuh ayatnya. Saya punya rencana ngomong apa-apa, tiba-tiba Allah takdirkan nyebut ayat mana, itu Allah semua, Bu. Saya nggak bisa bilang nggak bisa bilang ini kepintaran saya, enggak. Jadi ayah bunda semua banyak ayat-ayat ini ya. Kalau ini saya harus cerita sedikit rahasia di balik layarnya. Mungkin ayah bunda, ibu bapak semua sering terkesan gitu ya sama saya gitu ya. Ustadz Indra begitu ditanya ayatnya nyambung. Bu, saya juga terkesan loh, Bu. Beneran sama Allah nolongin saya, jujur aja. Saya itu sering Masya Allah sendiri dalam hati saya, Allah, Masya Allah. Begitu ibu nanya, tiba-tiba, ini caranya Allah ya, Masya Allah. Bu, jadi kalau ibu terkesima sama saya itu terkesima terus sama Allah. Saya hari Senin, hari apa ya waktu itu saya lupa. Ada fulan ya, WA saya, Ustadz, bukan Ustadz, dia panggil saya Indra. Dra, mohon maaf Dra, ada pegangan uang dulu nggak? 500.000. Lagi ngisi kajian begini. Ya, saya udah lihat tapi belum saya buka WA-nya karena lagi ngisi kajian kan. Dan saya ingat saya nggak punya uang. Ada di rekening saya ada 200-an lah kalau nggak salah. Terus dia cerita, begini, nanti jam 10-an saya kembalikan. Selesai dia ngomong, ada orang transfer 300.000. Saya sendiri langsung terkesima, Masya Allah, orang ini mau ditolong sama Allah lewat wasilah rekening yang masuk ke saya itu. Jadi di saldo saya ada 200, dapat transferan 300. Ya saya kirimlah ke dia, saya bilang sama dia, antum ini istimewa di hadapan Allah. Sampai Allah izinkan antum minta tolong ke saya yang sebetulnya secara teori nggak ada uang, Allah datangkan uangnya. Lalu bisalah transfer ke antum 500.000. Dan saya kirim tuh 10 menit setelah antum minta, ada orang yang transfer ke saya 300.000. Jadi pas uangnya 500.000. Jadi saya sendiri sampai hari ini ayah bunda semua masih terkesima dengan caranya Allah menolong saya. Menolong saya melihat orang ditolong Allah. Terkesima melihat bagaimana Allah mampukan saya jawab pertanyaan ayah bunda dengan nunjukin ayat-ayatnya. Nah ini bukan soal saya hafal, enggak. Saya sering bilang, Allah Akbar, Masya Allah. Dulu pernah ada yang nanya begini. Ustadz duluan mana? Memaafkan apa tahan marah? Saya langsung ingat, astagfirullahaladzim ya. Allah izinkan saya ingat surat 3 ayat 134. Lihat urutannya mas. Oh iya ternyata menahan marah dulu baru memaafkan. Iya. Coba, saya itu sampai hari ini masih terkesima dengan caranya Allah menolong saya. Ibu, ayah, bunda semua terkesima sama sayanya. Padahal Bu, di balik layar Bu, ini semua 100% kekuasaannya Allah. Kalau Allah bikin lupa, udah nggak bisa apa-apa sih. Beneran. Dan demi Allah, lebih banyak cara Allahnya yang istimewa memunculkan jawaban dibanding sayanya. Tuh. Saya itu manusia biasa, Bu. Jadi jangan kagum sama sayanya, kagumlah sama Allahnya. Semua atas izin Allah. Dan itulah cara saya untuk merendahkan diri saya di hadapan Allah dengan mengatakan semua atas izin Allah. Clear ya? Itu ya Bu ya? Jadi hari ini apapun kondisi kita, apapun masalah kita, tetap harus sholat, tetap harus berjuang, tetap harus mendekat kepada Allah. Jangan pernah merasa masalah kita selesai karena usaha kita sendiri. Sombong ini namanya. Oke? Ya, bagian itu yang terpanjang. Ya, bagian itu yang terpanjang yang ingin Allah izinkan saya bahas. Makanya apapun kondisi kita, tetap sholat, tetap jaga hubungan dengan Allah. Selanjutnya ya Bunda, boleh dilanjutkan oleh Ibu Dia Bandung, surat An-Nisa ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 104. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka atau musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Pengetahui, Maha Bijaksana. Terima kasih Bu Dia. Kasih. Ayah bunda semua Allah bilang wala tahinu fid dhiqa'il qaum. Jangan merasa capek ngejar kaum, ngejar musuh, ngejar orang yang kita anggap lebih baik dari kita.
Oh dia Ustadz, dia tahajudnya baik banget, keren banget, saya pengen kayak dia. Itu kan ngejar kan ya? Kalau ini ngejar musuh, Bu. Surat 5 surat 4 104 ini ngejar musuh. Kalau sekarang kan kita belum ada ngejar musuh ya. Paling ngejar orang yang ibadahnya lebih baik. Paling ngejar orang yang sedekahnya lebih banyak. Paling ngejar orang yang hafalan Qur'annya lebih banyak. Bu, kalau ibu capek ngejar mereka. Mereka juga capek mempertahankan hafalan Qur'annya. Ya. Jadi jangan merasa capek sendiri. Ini banyak jamaah kalau datang ke saya merasa udah capek, Ustadz saya capek banget. Ya memang Bu, jangankan ibu capek. Emang menurut ibu, Ustadz capek nggak? Capek. Ustadz capek juga Bu. Pada saat ngisi kajian, capek juga itu mikirin dalilnya, mempersiapkan ayatnya. Capek sama Bu. Tuh. Jadi jangan pernah merasa capek sendiri. Tuh. Tapi inilah istimewanya dari Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Secapek-capeknya kita masih bisa minta tolong Allah. Sementara orang kafir nggak bisa minta tolong Allah. Jadi jangan pernah merasa capek sendiri. Ada Allah yang nolongin kita. Ustadz mempertahankan hafalan itu capek Ustadz. Iya, yang udah hafal juga capek Bu mempertahankannya. Ustadz istiqomah ngaji sehari 1 juz itu capek Ustadz. Loh, yang hari ini hafal Quran aja Bu. Itu kalau nggak dimurojahi langsung semua. Sekarang gini, kalau hafal Quran sehari 1 juz 30 hari baru muter hatam, itu resiko hilangnya besar loh Bu. Ya, yang paling minimum itu Bu, 10 hari sekali harus hatam tuh, jagaan hafalan tuh. Kira-kira sehari 3 juz capek Bang Bu. Sambil ngisi kajian, sambil nganter anak sekolah, sambil ngerayu-rayu istri ya Bu, biar istrinya senyum terus gitu kan. Ya, sambil kerja menjemput rezekinya Allah, sambil jawabin pertanyaan jamaah yang kadang-kadang pertanyaannya juga di luar prediksi BMKG ya Bu ya. Di luar Nurul juga gitu kan. Coba. Tuh. Terus kalau udah dijawab kadang-kadang suka membantah dengan dengan jawaban yang kadang-kadang lebih tahuan dia gitu. Tapi Ustadz loh, Bu kalau ibu lebih tahu ngapain nanya saya? Ya kan coba. Ya enggak, ini bukan curhat ya enggak ya. Ini cuma mau menceritakan lika-likunya Ustadz juga itu. Jadi ayah bunda kita semua capek, jangan ngerasa capek sendiri. Tapi Allah jamin secapek-capeknya kita ada Allah yang bisa diminta. Kita punya Allah yang siap diminta kapan saja. Jadi jangan pernah merasa susah sendiri ya. Nggak usah ngiri juga. Bu, saya ngiri dia kaya Bu, nggak usah ngiri, minta aja sama Allah. Dan Allah udah jelaskan ayat itu kan. Kita udah bahas dan alhamdulillah waktu itu saya juga yang bahas tuh. Bolehlah Bu Rajiati di Padang Panjang. Boleh baca surat 4 ayat 32 ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ya, surat 5 ayat 32 ya, yang dibaca tadi benar ya Bu ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan iri terhadap rahmat Allah yang diberikan kepada orang sebagian kamu. Tuh. Kita masing-masing punya rezekinya sendiri-sendiri, tapi Allah bilang was'alullahu min fadlihi, minta saja ke Allah. Jadi nggak usah iri, cukup minta saja ke Allah. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah merasa capek, karena orang lain juga capek. Nggak usah ngiri, karena tinggal minta saja sama Allah. Kita jaga hati kita. Jangan merasa lebih. Lihat, orang yang merasa lebih capek, itu dulu ada yang merasa lebih, kan Ibu ya? Siapa yang merasa lebih dulu? Iblis Ibu ya. Aku lebih baik dari dia. Oh, sombong tuh Bu. Aku lebih capek dari dia. Sombong, Bu. Aku lebih tua dari dia. Nah, ini juga sombong, Bu. Benar lah. Mohon maaf ya, yang lebih senior, Bu. Mohon maaf nih, misalnya Bu Rajiati. Bu Rajiati saya pikir lebih senior dibanding saya.
Ya Bu, Ibu ada umur 50-an ada Bu? Ada ya? Nah, saya yakin kalau betul ya Bu Rajati ada 50-an Bu lebih ya? 61. 61 tuh. Ibu kalau ngomong saya ini lebih tua, kira-kira ada rasa sombong dikit ya Bu di situ. Tidak, Ustaz. Nah, ya, harusnya tidak sombong, tapi hati-hati kalau ngomong lebih. Suka jadi ada sombong tidak terasa. Hati-hati kalau ngomong lebih. Lalu saya lebih terjolimi, merasa paling menderita. Jangan ya, hati-hati, hati-hati. Maksud saya tidak, kalau saya menghindari ngomong lebih kalau saya, karena saya kenal diri saya. Saya kalau ngomong lebih dikit suka sombong. Tuh. Jadi saya karena mengenal diri saya menghindari kata-kata lebih untuk diri saya sendiri. Saya coba cari kata-kata yang lain lah. Tapi kalau yang lain, kalau Ibu merasa ngomong lebih tapi tidak sombong, silakan. Silakan. Yang penting jangan sombong. Karena ngomong lebih itu ada indikasi sombong. Meskipun sedikit, meskipun tidak terasa. Oke. Terakhir Ayah Bunda, Ibu Titi Sulastri, boleh dibaca surat 4 ayat 105. Surat An-Nisa ayat 105. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. An-Nisa ayat 105. Ya. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Terima kasih Ustaz. Oke. Ayah Bunda, Allah sudah menurunkan Quran untuk membuat keputusan dan Quran adalah kebenaran. Ya. Jangan membuat keputusan tidak pakai Quran, apalagi meninggalkan Al-Quran untuk membela orang yang salah, membela yang salah, mengalahkan yang benar. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jangan pakai ayat Quran buat menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Nggak boleh. Ini dosa besar. Dosa besar. Bu Gita, mau nggak saya kasih Ibu 3 ayat langsung, boleh dibaca. Tapi di ujung-ujungnya aja ya Bu, Ibu baca surat 5, mulai dari ayat 44, 45, dan 47. Tapi di ujung-ujungnya saja. Surat 5 ayat 44. Surat 5 ayat 44. Nah, dari barang siapa tuh yang paling ujung Bu? Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh barang siapa? Di ujungnya aja Bu, supaya tidak terlalu panjang. Barang siapa ya? Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Oke, ayat 45-nya Bu. Ayat 45-nya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Nah, satu lagi 47. 47-nya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Terima kasih. Nauzubillah min dzalik, Bu. Kalau kita tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, ya, tidak bersikap dengan apa yang Allah turunkan kepada kita yaitu Quran, kita termasuk orang kafir, zalim dan fasik. Ya. Kita semua harus belajar Quran supaya nanti apapun keputusan kita sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Memang mungkin Bu, ini saya harus menjaga jangan sampai kebablasan memahaminya ya Bu ya. Karena ada orang yang kebablasan memahaminya, lalu kalau ngelihat ayat kayak gini langsung disebut kafir sehingga keluar dari Islam. Mungkin tidak keluar dari Islam Bu, mungkin Bu ya. Kan ini ayat ini belum tentu murtad ya Bu ya. Orang kalau tidak memutuskan dengan pakai Quran belum tentu murtad.
Tapi yang jelas satu istilah yang sama di dalam Al-Quran. Orang yang tidak taat kepada Allah itu panggilannya sama, kafir semua, Bu. Orang sombong dipanggilnya kafir, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Orang yang sombong dan enggan itu kafir. Ada di surat Al-Baqarah ayat 34, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tidak bersyukur di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak bersyukur termasuk kafir juga. Ya. Orang yang baca Qur'annya tidak benar dipanggilnya kafir juga, ya. Surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi. Itu orang-orang yang tidak baca Qur'an dengan benar dipanggilnya kafir juga. Tuh. Orang yang pelit ini sombong, dipanggilnya kafir juga. Jadi jangan marah kalau wah saya kok dibilang kafir keluar dari agama, belum tentu keluar dari agama, tapi istilahnya panggilannya di Quran sama, Bu, kafir juga. Kenapa kafir? Kata dasarnya kafaro. Kafaro artinya itu menutup diri dari kebenaran. Tuh. Jadi kafir itu bukan cuma orang non-Islam ya, Bu ya. Orang Islam aja bisa jadi kafir. Orang Islam yang malas sholat adalah orang munafik, benar nggak? Surat 4 ayat 142. Siapakah orang munafik? Nah, kalau kita baca ya, Bu ya. Surat An-Nisa ayat 142 adalah orang-orang Islam yang malas sholat, ya adalah orang munafik. Surat 4, 142. Tapi kalau kita lihat siapakah orang munafik? Orang munafik, siapa yang belum baca nih? Nah, orang munafik itu ada di surat Al-Munafikun. Surat 63. Ibu Sri Mulyani Gorontalo dah. Kita baca surat 63 ayat 3. Jadi jangan marah dengan istilah kafir dulu ya. Nanti bilang, wah Indra nih Mu'tazilah nih. Karena Mu'tazilah itu membunuhi orang-orang kafir. Orang Khawarij nih. Khawarij itu membunuhi orang kafir. Kenapa orang kafir itu harus dibunuh? Yang harus dibunuh itu orang-orang kafir yang memerangi kita. Kalau tidak memerangi kita, enggak juga, gitu ya. Makanya Rasulullah berbisnis dengan orang kafir juga nggak apa-apa, jual beli dengan orang kafir nggak apa-apa. Ya, Bu Sri Mulyani mah surat 63 ayat 3. Surat Al-Munafikun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Baik, siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terima kasih Ustaz. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Nah, inilah orang munafik, Bu. Kalau mau lebih jelas lagi baca dari ayat 1-nya. Siapa orang munafik? Orang munafik itu adalah orang beriman, kemudian jadi kafir. Inilah orang munafik. Tuh. Bisa jadi apa? Bisa jadi dia sombong, makanya kafir. Bisa jadi dia tidak bersyukur, makanya kafir. Inilah orang munafik. Jadi orang beriman lalu tidak bersyukur, ini munafik ya, Bu ya. Kenapa? Karena perbuatan tidak bersyukurnya adalah kafir. Ada orang beriman tidak bisa baca Quran dengan benar, inilah munafik. Kenapa? Karena dia tidak bisa baca Quran dengan benar, itu disebutnya kafir sama Allah. Di surat Al-Baqarah 121. Tuh. Orang beriman sombong disebutnya kafir juga, makanya munafik. Kenapa? Allah bilang di surat 2 ayat 34. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Dan ciri-ciri orang sombong Allah bilang di surat An-Nisa ayat 36, 37. Kenapa? Salah satu ciri-ciri orang sombong adalah orang yang pelit. Berarti orang pelit adalah kafir. Berarti orang beriman yang pelit dialah orang munafik. Kenapa? Karena pelit itu adalah aktivitas kekafiran. Ya, Bu ya. Jadi jangan dulu marah dengan istilah kafir. Kita bisa jadi memperbaiki diri saja. Oke? Inilah materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Jangan sampai kita tidak memutuskan apapun dalam hidup kita tidak menggunakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Jangan sampai tidak menggunakan Quran karena nanti kita termasuk orang kafir, zolim, dan fasik. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu mungkin 25 menit lagi karena izin setelah ini saya harus ke Bekasi Timur. Ada jadwal 2 tempat di Bekasi Timur. Terima kasih banyak. Mangga Kang Abdul. Kalau Kang Abdul nggak ada silakan yang mau bertanya. Siapa dulu? Ini yang raise hand boleh di lower hand dulu supaya ketahuan siapa yang mau bertanya. Oke. Sip, yang mau bertanya Bu Mira Angreni mangga. Bu Siti Karimah mau tunjuk tangan juga? Oke, Bu Siti Karimah tunjuk tangannya pakai aplikasi, Bu. Kalau begini ntar nggak kelihatan. Oke, silakan Bu Siti. Mana tadi? Si Bu Mira nggak mau tanya-tanya ya? Enggak, Ustadz, kepencet lagi, maaf. Maaf, Oke. Ustadz. Berarti yang udah tunjuk tangannya ada 3 ya, Bu Dia, Bu Safera, sama Bu Siti Karimah. Silakan Bu Dia dulu, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kemarin ayat yang dibahas kemarin sebetulnya mau tanya kemarin tapi waktunya tidak cukup. Ya. Seperti yang dijelaskan kemarin kan banyak surat yang tentang ini ya jihad. Itu asbab nuzulnya itu pada saat perang apa Ustadz? Untuk yang kemarin iya. Terima kasih itu aja Ustadz. Surat An-Nisa ayat berarti kemarin kita baca tentang perjihad-jihad ya Bu ya. Surat dari ayat 97 ya. 94 ya kemarin, 95 ya. Ini saya kurang paham ya Bu, apakah ini perang Badar atau perang, sepertinya ini bukan perang Badar. Ya, ini sepertinya bisa jadi perang Uhud ke berikutnya. Karena perang Badar itu kan panggilan pertamanya bukan panggilan perang. Rasulullah dan para sahabat itu berangkat untuk mencegat Abu Sufyan dan kawan-kawan. Karena Abu Sufyan baru pulang dagang. Jadi sebetulnya mau mencegat orang bawa duit. Kenapa mau ngambil duit kita, duit Rasulullah dan para sahabat yang dulu diambil saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi perang Badar itu kalau bahasanya kita, Bu, itu nggak niat perang, Bu. Orang Rasulullah dan kawan-kawan cuma bawa pedang 8 lembar, orangnya cuma 300, yang bawa pedang sedikit, yang bawa kuda cuma berapa ekor. Tapi ternyata Abu Sufyan sudah tahu kalau mereka bakal dicegat, bahasanya dirampok, ya Bu ya. Padahal yang ngerampok kan mereka, ya. Lalu Abu Sufyan ngirim Abu Domdom ngirim ke Mekah. Abu Domdom ke Mekah langsung teriak, kami dirampok. Unta yang dia pakai dipotong, darahnya dilururin ke badannya. Abu Jahal yang orangnya paling duitnya paling banyak dibawa sama Abu Sufyan, paling panik. Lalu dia ngumpulin pasukan. 1.000 orang berangkat ke Badar. Ketemulah dengan Rasulullah. Sementara Abu Sufyan dan kawan-kawan muter lewat belakang. Nggak ketemu sama Rasulullah dan kawan-kawan. Yang ketemu itu Rasulullah dan Abu Jahal, pasukan perang itu di Badar. Itu kalau bahasa nggak sengaja ya Bu ya, bahasanya bahasa nggak sengaja sebetulnya, karena nggak niat perang. Jadi saya yakin ini surat An-Nisa ayat 95 ini bukan asbabun nuzulnya perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu berangkat dari Madinah ke Badar, tidak ada niat perang. Ini bisa jadi karena perang Uhud atau perang yang setelahnya perang Uhud. Tuh. Gitu ya Bu ya. Nah, jelas ini kenapa pada saat perang Uhud juga banyak orang yang nggak mau ikut perang soalnya Bu. Kenapa? Karena takut mati. Ya wajar lah ya Bu ya. Manusia kan ketakutan mati. Rata-rata pengen hidup enak, padahal ternyata di surga itu lebih enak daripada di dunia. Itu ya Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau Ibu mau belajar lebih detail, silakan baca kitab Asbabun Nuzul. Enggak, ada lagi ya Bu ya? Wah, satu lagi. Silakan Bu. Di perang Tabuk ya? Oh ya, ini mungkin sudah ada yang baca nih, perang Tabuk mungkin. Ya, silakan. Ustadz, kemarin kan banyak ayat yang ini ya, dasarnya ayat At-Taubah, ayat 9 kan kemarin banyak dibahas. Ya. Itu sama surat An-Nisa yang kemarin itu gimana Ustadz? Maksudnya gimana? Kemarin kan itu membahas halaman 94, itu kan banyak yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ya. Ya. Ya, kemarin. Jadi hubungannya sama itu kenapa kok di ayat At-Taubah itu loh Ustazah? Ustaz. Ya, gini Bu, di surat At-Taubah itu Bu, kalau Ibu baca mulai dari ayat 26, itu Allah menjelaskan tentang perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang pertama yang pasukan Rasulullah itu banyak sekali. Tapi meskipun banyak, di dalamnya banyak orang-orang munafik. Banyak orang-orang yang ngebisik-bisikin. Jadi kenapa saya sambungkan ke sana? Kita kan lagi jihad Bu. Ya, jihad pengajian, jihad sedekah, jihad memuliakan anak yatim, tetap aja di dalam barisan kita tetap ada anak-anak, ada orang-orang munafik yang kadang-kadang bukan memperkuat pasukan kita, bisa jadi malah menghancurkan pasukan kita, benar nggak ya? Jadi memang saya hubungkan ke sana bukan karena sama asbabun nuzulnya, bukan, tapi karena hikmahnya yang saya bahas adalah hikmah tentang perjuangannya, bahwa di dalam perjuangan ada saja orang-orang yang akan merusak semangat barisan kita. Makanya saya hubungkan ke sana. Tuh. Apa yang berikutnya apa? Berikutnya kemarin saya hubungkan apa? Ada orang-orang yang uzur. Kan Allah menjelaskan bahwa tidak sama orang beriman yang berperang dengan
yang tidak berperang tanpa uzur, nggak sama, kecuali dengan uzur gitu ya Bu ya. Nah, kan ada orang-orang Islam yang beriman yang izin nggak ikut berperang, padahal bohong-bohongan tuh. Makanya saya koneksikan ke surat 9 ayat 46. Surat di At-Taubah, karena di surat At-Taubah ini menjelaskan secara rinci banyak orang-orang yang datang ke Rasulullah untuk izin, ya Rasulullah saya nggak ikut perangnya, padahal dia bohong, padahal dia nggak ada uzur syar'i. Nah inilah dia Bu. Ibu boleh baca penjelasannya ya Bu ya, surat 2 ayat 185. Kalau Ibu baca surat 2 ayat 185, Allah bilang syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Quran sebagai penjelasan dan sebagai petunjuk dan penjelasan petunjuk. Jadi kalau Ibu bingung dengan satu ayat, cari penjelasan petunjuknya di ayat lain. Inilah tafsir yang namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah tafsir cara menafsirkan Quran yang paling awal ya Bu ya, yang paling awal ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bagaimana menafsirkan Quran dengan Quran lagi. Ini juga yang dipakai oleh tafsir Ibnu Katsir dan mayoritas buku kitab tafsir melakukan hal ini, ya menafsirkan ayat Quran dengan Quran itu. Jadi itulah yang saya lakukan hari ini Bu, bagaimana menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran lagi. Karena kalau ditafsirkan dengan akal, namanya tafsir birroi, ini biasanya penyimpangannya terlalu jauh. Gitu, ya Bu ya. Memang secara asbabun nuzul mungkin nggak ada hubungannya secara asbabun nuzul, tapi secara hikmah ada Bu. Itulah yang disebut di surat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linas wa bayyinati minal huda. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu ya. Kayaknya Ibu tertarik belajar tafsir ini. Ya, kita S3 bareng sampai ya Bu ya. Sip. Terima kasih Bu Dia. Mangga berikutnya Bu Safera di salah 3. Syukran Ustadz waktunya. Saya mau menanyakan tentang kodok sholat Ustadz. Kodok sholat. Iya, tentang sebenarnya saya nggak kuat Ustadz nanya di sini mau japri Ustadz, tapi takut Ustadz sibuk. Saya kan mu'alaf usia 25 tahun, mu'alaf pertama Ustadz. Saya nikah sama suami saya jadi Muslim, tapi saya tidak menjalankan Muslim dokter sampai saya masih ke gereja karena ibu saya Ustadz, ibu saya selalu marahin saya katanya kalau Kristen itu ditolak, ya itulah Ustadz kalau orang non Muslim ya Ustadz. Terus setelah usia 38 baru saya, Masya Allah, Allah masih, karena saya merasa jolim dengan Allah sampai sekarang Ustaz. Usia 38 saya diberi hidayah sama Allah untuk saya menjalankan Islam lagi. Saya ini lagi Ustaz, syahadat lagi usia 38 sampai sekarang Alhamdulillah. Itu saya perlu mengkodok sholat nggak Ustaz? Baik Bu, yang pertama saya harus sampaikan ya Bu ya. Kodok sholat itu kalau kita lihat Rasulullah sebelum jadi Nabi pernah sholat nggak? Nggak ada kisahnya ya Bu ya. Dan setelah jadi Nabi ada nggak kisahnya beliau mengkodok sholat? Juga tidak ada ya Bu. Ada nggak? Coba tidak ada. Jadi kalau tapi para ulama sekarang berijma ya, berijtihad. Makanya ada ulama ini terpecah dua Bu kalau bagian kodok sholat ya. Kodok sholat itu ulama terpecah dua, ada yang merasa harus dikodok, ada yang merasa tidak harus kodok. Kenapa? Karena memang secara histori Nabi Muhammad SAW juga belum pernah ada informasi mengkodok sholat, ya. Belum pernah ada. Jadi apa? Kalau tinggal Ibu sekarang mau menyandarkan ke ulama yang mana nih? Mau ikut ulama yang kodok, ya silakan, saya tidak menyalahkan. Mau ikut ulama yang tidak kodok, ya nggak apa-apa, karena juga ada ulama yang bilang nggak perlu kodok. Dan secara dalil hadis Rasulullah belum pernah mengkodok sholat, ya. Dan sholat itu kan adalah ibadah muqayyadah, ibadah yang terbatas. Tadi ayatnya sudah dibaca. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya terbatas, diatur waktunya. Berarti kalau udah lewat berarti sudah selesai. Memang ada dosa di situ. Kenapa? Karena tidak sholat. Makanya perintah kalau berdosa apa? Perintah Allahnya taubat. Nah, buat ibu yang hari ini, bukan ibu saja, ini buat kita semua. Lalu gimana caranya? Ibu praktekkan saja surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Surat 25 ayat 70. Orang-orang yang bertobat ya, lalu kemudian memperbaiki imannya dan beramal soleh. Nah, ibu banyakin amal soleh saja. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka itulah yang keburukannya masa lalu diganti kebaikan.
Jadi 3 ya Bu, tobat, perbaiki iman, dan banyakin amal soleh. Amal soleh yang sangat berguna apa? Amal soleh yang berdampak kepada diri sendiri dan berdampak kepada orang lain. Jadi gitu ya Bu Safira ya. Saya tidak menjawab dengan mutlak ibu harus kodok. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullahnya. Adanya dari ijtihad para ulama. Lalu ibu kalau mau mengkodok silahkan saja. Kenapa? Karena ada ulama yang juga menyarankan untuk mengkodok. Tapi tidak pernah dibilang wajib loh Pak. Ya, Ustadz Abdul Somad tuh nggak bilang wajib ya, nggak pernah. Silahkan saja kalau mau mengkodok. Ya. Tapi kalau saya sendiri adalah yang ikut mazhab tidak mengkodok sholat. Kenapa? Karena dalilnya secara langsung Rasulullah belum pernah melakukan. Gitu. Jadi saya mengambil dalil illa man taba wa amana wa amalan solihan. Banyakin amal soleh saja ya Bu. Tobat, perbaiki iman, dan perbanyak amal soleh. Jadi kalau disingkat jadinya apa? Tias, tobat, iman, amal soleh. Nah Ibu kalau nanti punya anak lagi kasih nama Tias ya Bu ya. Tobat, iman, dan amal soleh. Terima kasih Bu Siti Karimah. Enggak? Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ini saya mau tanyakan tentang tadi yang ciri-ciri orang kafir juga termasuk orang kafir. Apa ini termasuk juga gitu Ustadz maksudnya? Ya. Bagaimana Ustadz kalau ada seseorang yang mengatakan seseorang, tidak perlu saya sebutkan, kemudian kesalahan dia berkata dia nggak bakal diampuni dosanya. Nah, karena dia sudah berbuat pasti banyak berbuat maksiat, kemudian tidak bakal berubah orang seperti itu. Apakah orang yang mengatakan tidak bakal berubah orang seperti itu tuh termasuk orang yang kafir juga itu Ustadz? Itu aja. Bu, pertama baca dulu ayatnya surat Az-Zumar ayat 39. Surat Az-Zumar ayat 52, 3952. 3952, ya bentar Ustadz. 3952, catat ya. 3952. Masa 52 atau 53 ya? Oh, 53. Iya, Tat. Ya, sudah, Tat. Ya, 52. 3952. 53, Bu. 53? Ya, 53. Iya, 53. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Oke, ini ayat pertama yang Ibu harus pahami. Allah bilang sendiri jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah bisa mengampuni semua dosa-dosa kita. Oke, iya, Ibu ya. Iya, siap. Di Allah bilang putus asa. Sekarang kita baca surat 12 ayat 87. Ibu sambungkan dengan 1287 sekarang. 1287 siap Ustaz. 1287. Nah. Catat ya. 1287. 1287. Ya, di sini. Wahai anak-anakku, panggillah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jawabannya apa kira-kira, Bu? Ya, yang pertanyaannya sesuai dengan di sini ada, itulah kadang orang mempoin seseorang tuh mendulukan Allah, katanya tidak bakal berubah orang seperti itu. Katanya, jadi tidak mau ngasih kesempatan istilahnya gitu Ustadz. Berarti dia kafir nggak Bu kira-kira? Karena dia putus asa dari rahmat Allah ya? Iya, termasuk kafir di situ Ustadz. Oke, clear ya Bu ya? Jadi ya, Allah siap Ustadz, terima kasih. Allah yang bilang sendiri jangan putus asa dari rahmat Allah, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Dan Nabi Yakub bilang begitu, orang yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang kafir. Clear ya? Sip, lanjut berikutnya Ibu Yati Nurhayati di Bogor, mangga. Assalamualaikum, Tad. Punten ini saya tutup ya karena lagi sakit matanya. Ya, Tad sebetulnya saya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini mau yang saya tanyakan sesuai yang di DM, tapi saya belum paham betul yang udah dijawab Ustadz sih mengenai kewajiban sholat. Ya, kewajiban sholat bagi yang sakit, Tad. Jadi kan tapi sakitnya itu sudah koma ya, seperti itu hanya bisa melihat, tapi mungkin insya Allah sudah masih bisa mendengar, tapi dia tidak betul-betul tidak punya daya untuk melakukan gerakan. Juga saya tidak tahu apakah beliau juga
mengikuti gitu ya. Nah, untuk sebagai kita yang sehat, yang mendampinginya, apakah tetap kita mengingatkan waktunya sholat, kemudian untuk bacaan sholatnya kita yang mendampingi atau seperti apa gitu tata caranya. Karena selama ini ketika masih sadar, masih bisa ngikutin gerakan, yaitu kami bantu dengan gerakan sholat mengikuti kami gitu sholat. Nah, kalau sekarang saya lihat kebetulan qadarullah masih dikasih umur, tapi sudah tidak bisa merespon secara dengan ucapan. Nah, itu seperti itu bagaimana. Kemudian kedua yaitu bagi yang pikun tad. Jadi ini kan pikun, masih orang tua tuh sudah pikun. Nah, ketika diingatkan waktu sholat, katanya saya udah sholat. Kemudian untuk bacaan juga beliau udah, kalau kita ini kan udah kadang belum selesai udah tidur gitu. Nah, itu bagaimana ya hukumnya? Apakah memang tetap harus ada kewajiban mereka diingatkan sholat dan melakukan sholat? Mungkin itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Bu, ada 3 kondisi manusia tidak dihitung dosanya. Kapan? Yang pertama anak kecil sampai dia balik, 2 orang gila sampai dia sadar, yang ketiga orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tua dalam kondisi tidak sadar, sudah koma, sebetulnya itu kan kondisi tidur sampai dia bangun ya. Tuh. Jadi sebetulnya tugas ibu kalau ada orang yang sudah koma, melek aja tapi nggak perhatiin apa-apa, ya ditalkin saja Bu tugasnya. Dia tidak dihitung berdosa lagi kalau dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, orang pikun itu kan seperti anak-anak, balik lagi seperti anak-anak ya. Sehingga kewajiban sholatnya sudah gugur. Kenapa? Karena dia dalam posisi tidak sadar tuh. Jadi kalau hari ini Bu Yati kalau mau berbuat dosa pas lagi nggak sadar. Makanya hari ini kan banyak orang yang disebut orang gila. Orang gila itu tidak dihukumi dosa Bu ya sampai dia sadar gitu ya Bu ya. Jadi mohon maaf jawaban saya sempurnakan yang di DM ya Bu. Kalau sudah koma ya ditalkin saja Bu karena dia sudah dalam posisi seperti orang tidur. Sudah tidak dihitung lagi dosanya. Kenapa? Ya orang tidur sampai bangun kan tidak dihitung dosanya. Ibu kalau lagi tidur, meskipun ibu langsung tidur, langsung tangannya nabok suami begitu, nggak dosa, Bu. Ya kan? Orang nggak sadar gitu ya. Tapi jangan sengaja, pura-pura tidur, lah itu dosa. Karena ibu nggak tidur. Ya kan? Tuh. Terus yang kedua, kalau orang yang pikun, ya pikun itu berarti kan sudah menurun seperti kembali ke anak-anak. Jadi ingat dalil bahwa orang anak-anak itu tidak dihitung dosa sampai dia balik, sampai dia sampai dia balik ya. Jadi tapi tetap diajak sholat ya Bu ya. Kalau dia tiba-tiba tidur ya sudahlah, namanya anak-anak Bu ya. Gitu ya. Ya gitu ya. Mohon maaf lahir batin kalau pertanyaannya kemarin belum sempurna dijawab. Mangga, masih ada sedikit lagi Bu Nur Hayati di Cikarang, silakan. Bu Nur Hayati bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini maaf Ustaz, kita lagi jalan. Ya, izin bertanya Ustaz. Qadarullah, saat ini kita lagi ikhtiar Ustaz untuk menutupi utang kami. Kita punya ikhtiar untuk menjual aset kami Ustaz. Ya. Nah, jadi kami menulis di situ tanpa perantara kan. Tapi ada yang bertanya, mereka minta persenan gitu Ustaz. Ya. Berapa persen saya dapat, ini ada makelar gitu Ustaz bertanya, kalau kita nggak Bu katanya gitu, berapa persen untuk saya atau keuntungan yang untuk saya ajat sendiri atau saya penjualan dari penjualan saya sendiri atau berapa nominalnya dari Ibu gitu. Nah ini gimana Ustaz? Saya bingung. Cara saya ya untuk Ustaz nggak ada riba atau apa di situ Ustaz gitu. Salah. Iya, oke. Jadi gini, langsung to the point ya Bu ya. Ini namanya akadnya akad samsaroh, akad makelaran. Yang namanya makelar itu hanya boleh dapat komisi dari pemilik barang. Tidak boleh nentuin sendiri, tidak boleh naikin harga. Ya. Terserah Ibu mau ngasih 2%, 5%, 10%, 50%, terserah Ibu. Yang namanya hadiah, terserah yang punya barang. Jadi orang kalau mau jadi makelar boleh, tapi nggak boleh nentuin bagiannya sendiri. Nah itu aja. Nggak boleh naikin harga ya. Itu namanya makelar ya Bu ya. Makelar itu cuma bantu menghubungkan antara penjual sama pembeli. Dan dia nggak boleh naikin harga karena bukan barang dia. Dia hanya boleh dapat hadiah, terserah yang mau ngasih hadiah.
penjual boleh ngasih hadiah, pembeli boleh ngasih hadiah. Jadi dia boleh dapat komisi kiri kanan, silakan saja. Yang penting jangan nentuin, Bu Nur Hayati kasih saya 5% ya, pembeli nanti kasih 5%, jadi saya kiri kanan dapat 10%. Nah ini haram, nggak boleh, karena nggak boleh nentuin sendiri. Clear ya Bu ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Sip. Terima kasih Oh, ya, banyak. Bu. Ya, Bu. Terus selanjutnya Bu Nur Asiah, mangga, silakan. Masih ada waktunya. Ya, Ustaz, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nih mau nanya, nah untuk orang, apakah dia ada punya kewajiban sholat, dia yang ngerti, tapi orangnya kalau kita bilang dia kadang, kalau ngomong itu kadang nyambung, kadang enggak, gitu. Apakah ada kewajiban sholat, tapi yang ngerti sholat, apa yang kalau dia apa ngerti, tapi dia itu tadi akalnya kalau kita bilang, ya kurang itu lah Ustaz. Nah itu apakah ada kewajiban sholat sama dia? Nah kemudian yang kedua, kalau kita sholat, kita bisa berdiri, tapi kita nggak bisa maksimal mungkin untuk dia yang berdiri itu sampai di posisi mana? Takbiratul ihram atau sampai di Fatihah untuk kewajiban berdirinya. Itu Ustaz, makasih. Yang pertama Bu, orang yang diajak ngomong nggak nyambung ini harus dicek secara medis dulu. Gila apa enggak? Ya kan? Kalau dia orang gila, tidak ada kewajiban sholat. Kenapa tidak dihitung berdosa seorang yang berbuat salah saat gila sampai dia sembuh? Jadi 3 kondisi tuh. Yang pertama saat tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai balik, orang gila sampai sehat. Tuh. Jadi kalau ibu nanya saya ada kewajiban sholat apa enggak, saya menyarankan dicek dulu kesehatannya. Sampai dokter yang berkompeten menghukumi, oh ini orang tidak sehat nih secara akal, secara jiwa. Nah, kalau memang dia tidak sehat secara jiwa, berarti dia termasuk orang yang tidak punya akal sehat, ya, tidak, ya gila lah bahasanya, bahasa kitanya ini orang gila, maka tidak melekat hukum-hukum syariat pada dia, gitu ya Bu ya. Jadi ibu silakan bawa ke dokter Bu, biar nanti dokter yang menghukumi. Kalau udah jelas bahwa dia adalah orang gila, maka tidak ada kewajiban sholat. Tapi kita punya kewajiban untuk membantunya supaya sembuh. Membantunya, yang menyembuhkan tetap Allah ya, gitu. Allah alam bisawab. Yang kedua, takbirat syarat sholat adalah berdiri, ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu boleh duduk. Tapi takbiratul ihram kalau memang masih bisa berdiri, takbiratul ihram itu syaratnya adalah berdiri, gitu. Jadi minimal berdirinya saat takbiratul ihram, karena kan yang nggak bisa sujudnya. Saya nggak bisa sujud Ustadz, ya sudah berarti bisa berdiri. Sampai kapan bisa berdirinya? Sampai dia tidak ada masalah saat misalnya dia bisa berdiri sampai ruku, ya ruku berdiri terus, begitu sujud baru duduk, silakan. Gitu. Karena kan nggak bisa sujud, nggak bisa duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal ya. Tahiyat duduk di antara sholat, di antara 2 sujud nggak bisa, berarti dia masih bisa berdiri sampai ruku misalnya, sudah. Berarti takbiratul ihram, baca Fatihah, sampai ruku, sampai itidal dia masih berdiri. Karena gangguannya kan di saat sujud saja. Itu ya Bu ya. Sip, mudah-mudahan bisa terjawab. Saya pikir, mohon maaf Bu, Sri Mulyani Gorontalo, Bu Leni Mila di Turki, Masya Allah, jauh-jauh di Turki, ya, merhaba Bu. Merhaba. Mudah-mudahan benar bahasa Turkinya. Ibu Ira Amir saya nggak bisa lanjutkan, karena qadarullah saya harus ke Bekasi. Saya kembalikan ke Kang Abdul. Kang Abdul juga sudah jalan-jalan setahu saya. Silakan Kang Abdul, mangga. Oke, siap. Masya Allah, tabarakallah, Gurundaku, atas ilmunya pagi hari ini yang begitu luar biasa ya. Masya Allah, 2 hari ini dibersamai sama Gurunda kita ya. Berkah sekali ya, kayak bunda semuanya. Terima kasih Gurundaku, karena Gurunda kita Ustaz Ida juga akan melanjutkan perjalanan pada kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, kita doakannya semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, abang kakak, Abdul mengajak kembali kepada ayah bunda semuanya untuk sama-sama gabung kembali di kelas eksklusif pekan ini. Insya Allah akan bersamai juga sama Ustadz Muslim Al-Fatih. Nah, ini kelasnya ya bunda, silakan ya. Dan insya Allah nanti hari Jumatnya juga akan dibersamai oleh Ustadz Indra dulu nih, terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, insya Allah ya. Yuk ayah bunda, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Barakallahu fikum ya Bunda, Bang Kakak semuanya. Ustadz Indra terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Barakallahu fikum, Abdul Syakur yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di hari esok di waktu yang sama, program yang sama. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Ustaz. Terima kasih yang sharingnya hari ini. You're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're Yunun, bunda-bunda, selamat beraktivitas semuanya. Bunda Fitri, aku lagi ke Garut nih. Recording stop.